Tes. Nah, kita sudah belajar yang namanya integral substitusi trigonometri. Nah, integral substitusi trigonometri digunakan ketika kita tidak bisa menyelesaikan suatu integral dengan integral substitusi biasa. Nah, bagaimana kalau integral substitusi trigonometri juga tidak bisa digunakan? Maka kita memerlukan metode lain yang kita kenal dengan integral dekomposisi. Nah, integral dekomposisi adalah integral yang diselesaikan dengan bantuan dekomposisi. Nah, dekomposisi sendiri adalah metode atau cara yang digunakan untuk menguraikan suatu pecahan rasional menjadi penjumlahan dari pecahan parsial atau pecahan sederhana. Nah, contoh kita punya dua pecahan di sini, ini pecahannya sederhana. Nah, kemudian kita jumlahkan menjadi pecahan rasional baru. Nah, jadi dari dua pecahan kita ubah menjadi satu pecahan baru. Nah, untuk cara menjumlahkannya gampang. Langkah pertama kita samakan penyebutnya, jadi kita ubah pecahannya agar penyebutnya sama. Dengan cara kita kalikan sesuatu yang belum ada di penyebutnya. Nah, KPK sendiri itu artinya kelipatan persekutuan terkecil, kita ubah penyebutnya menjadi KPK-nya. Nah, KPK-nya di sini adalah X per 1 dikali X min 2. Tinggal kali datar seperti ini ya, maka X per 1 kali X min 2. Nah, contoh kalau misalnya di bagian 3 per X per 1, di bagian penyebutnya tidak ada X min 2, maka penyebutnya kita kalikan X min 2. Dan jangan lupa, pembilangnya pun kita kalikan juga demikian. Nah, jadi kalau X plus 1-nya dikalikan X min 2, di bagian penyebutnya, di pembagian pembilangnya juga sama. Kita kalikan dengan X min 2. Seperti ini ya. Jadi di penyebut sama di pembilang kita kalikan X min 2. Sama halnya dengan 2 per X min 2. Di sini tidak ada X plus 1 di penyebutnya, maka di bagian pembilangnya juga kita kalikan X plus 1. Jadi di bagian pembilang dan penyebut kita kalikan X plus 1. Oke. Nah, dengan tujuan apa? Tujuannya di sini adalah kita samakan penyebutnya. Jika kalau penyebutnya sudah sama, maka kita bisa lanjutkan dengan sifat operasi pecahan. Nah, kalau penyebutnya sama, kita bisa jumlahkan bagian pembilangnya. Nah, jadi penyebutnya dijadikan 1, kemudian kita jumlahkan di bagian pembilangnya. Nah, maka dari dua pecahan ini, yaitu 3 per X plus 1 ditambah 2 per X min 2, itu hasilnya adalah 5X min 4 per X kuadrat min X min 2. Jadi kita dari dua pecahan ini, kita dapatkan pecahan rasional baru yaitu 5X min 4 per X kuadrat min X min 2. Nah, bagaimana sekarang kita mengubahnya kembali dari pecahan rasional ini menjadi pecahan parsialnya? Nah, caranya kita akan menggunakan yang namanya dekomposisi. Nah, langkah pertama untuk melakukan dekomposisi adalah kita harus tentukan bagian penyebutnya ini faktor-faktornya apa aja. Oke ya. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu faktor-faktor di penyebutnya. Jadi yang kita perlu perhatikan di bagian metode dekomposisi di sini hanyalah penyebutnya. Pembilangnya kita abaikan saja. Yang penting kita fokus ke penyebutnya. Kalau penyebutnya ditentukan dengan benar faktornya, maka pengerjaannya pasti benar. Oke, di bagian penyebutnya sini ini belum berupa faktor. Di sini masih berupa persamaan polinomial. Dengan pangkat tertingginya pangkat 2. Dengan kata lain ini masih persamaan kuadrat, kita ubah dulu menjadi faktor-faktornya. Nah, kalau kita ubah faktor-faktornya nanti seperti ini ya. Nah, ini kita sudah ubah jadi faktor-faktornya di bagian penyebut. Jadi di bagian penyebut faktornya ada X plus 1 dan X min 2. Oke, lalu kita lakukan pemisalan sesuai dengan bentuk faktornya. Nah, apa yang dimaksud dengan bentuk faktornya? Nah, nanti lebih jelasnya setelah slide ini. Intinya nanti kita lakukan pemisalan seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan penjumlahan pecahan. Nah, jadi karena di sini ini faktornya adalah faktor linear, nanti kita misalkannya pembilangnya dengan konstanta. Nanti lebih jelasnya setelah ini. Kemudian kita lakukan penjumlahan. Oke ya. Kita lakukan penjumlahan seperti yang di atas tadi. Kita samakan penyebutnya, kemudian pembilangnya juga dikalikan kalau penyebutnya dikalikan. Kemudian kalau penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan bagian pembilangnya. Nah, kemudian kita dapatkan seperti ini. Nah, ini kan penyebutnya faktornya seperti ini. Kalau kita kalikan lagi, bentuknya menjadi seperti ini ya, X kuadrat min X min 2. Nah, ternyata penyebutnya ini sama, kita bisa coret. Maka, kalau dicoret, kita dapatkan persamaan seperti ini. 5X min 4 sama dengan A kali X min 2 plus B kali X plus
1. Jangan lupa tanda kurungnya ya. Nah, persamaan seperti ini yang kita akan selalu cari di setiap soal kita nanti. Nah, jadi kita harus cari persamaan setelah penyebutnya dicoret seperti ini. Nah, ini penting banget. Kita harus dapatkan persamaannya seperti ini karena kita akan memisalkan nilai X-nya. Tujuannya buat apa? Kita akan mencari nilai pemisalan. Pemisalannya berupa konstanta atau koefisien. Nanti lebih jelasnya setelah ini. Nah, intinya kita akan lakukan substitusi setelah kita dapatkan persamaan seperti ini. Substitusinya adalah kita substitusi nilai X. Nah, nilai X yang kita substitusikan adalah nilai X yang membuat salah satu konstanta atau koefisiennya dikalikan dengan 0. Contoh, kita akan membuat A-nya ini dikalikan dengan 0, dengan cara kita membuat X-2-nya ini bernilai 0, maka kita substitusikan nilai X-nya 2. Nah, maka kita nanti dapatkan seperti ini. Kita ubah semua X-nya menjadi 2 dari persamaan ini. Nah, nanti kita peroleh 10 kurang 4 sama dengan A kali 0 plus B kali 3. Nanti A-nya menjadi 0, dikalikan 0 kan tadi. A-nya jadi 0, kemudian kita dapatkan persamaannya jadi 6 sama dengan 3B, kita dapatkan B-nya sama dengan 2. Nah, sama halnya sekarang kita buat B-nya yang dikalikan 0. Tadi A-nya yang kita kalikan 0, sekarang B-nya kita kalikan 0. Dengan cara kita buat X plus 1-nya sama dengan 0. Dengan cara apa? Kita substitusikan nilai X-nya sama dengan min 1. Nah, kita kalikan min 1 semua X-nya. Ya, kita ganti semua X-nya jadi min 1 maksud saya. Nah, setelah itu kita kalikan semuanya. Kemudian kita dapatkan min 5, min 4. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita substitusi kembali nih, pemisalan kita tadi yang berupa konstanta ini, kita masukin dan kita dapatkan ternyata dari pecahan rasional ini kembali lagi ke bentuk pecahan parsialnya. Nah, jadi intinya dekomposisi itu adalah kita mau menguraikan kembali dari pecahan rasional menjadi pecahan parsialnya. Gitu ya. Nah, kenapa kita gunakan di integral dekomposisi? Nah, integral dekomposisi itu tujuannya kita mempermudah dalam perhitungan. Jadi integral ini yang kelihatannya rumit nih. Jadi kalau misalnya tadi kita punya soal yang sama, 5x min 4 per x kuadrat min x min 2, sekarang kita integralkan dan kita cari nilai integralnya dari ini. Nah, kalau kita secara langsung itu tidak bisa, karena sulit. Nah, jadi ini sulit banget. Maka dengan gampangnya, kita tinggal mengubah bentuknya ini menjadi bentuk pecahan parsialnya. Nah, ternyata lewat pecahan parsialnya ini, perhitungannya menjadi lebih mudah. Kita lihat ya, kalau ini diintegralkan, soalnya tadi 5x min 4 per x kuadrat min x min 2 dx, itu sama dengan integral dari bentuknya yang ini yang lain, bentuk ini yang lain, yang berupa pecahan parsialnya, yaitu 3 per x plus 1 plus 2 per x min 2. Nah, nanti integralnya masing-masing pecahan ini kita integralkan, dan kita dapatkan, nah ini tidak saya jelaskan lagi ya, ini sudah ada di pembahasan sebelumnya tentang integral substitusi biasa yang ini gampang aja, tinggal kita masing-masing misalkan, kemudian nanti kita dapatkan nih hasilnya adalah 3 ln x plus 1 plus 2 ln x min 2. Oke ya, jadi intinya kita menggunakan dekomposisi ini yang awalnya bentuknya rumit, kita ubah bentuknya menjadi lebih sederhana. Nah, karena bentuknya lebih sederhana, maka kita menghitung integralnya menjadi lebih mudah. Jadi kalau kita masih bentuk yang awal ini, kita tidak bisa diselesaikan dengan integral substitusi biasa maupun integral substitusi trigonometri. Tapi kalau sudah dipecah seperti ini, nah ini baru kita bisa gunakan integral substitusi biasa dan integral substitusi trigonometri. Itu ya intinya dari integral dekomposisi. Nah, sekarang kita bahas tentang pecahan parsialnya, bagaimana kita memisalkan. Oke ya. Jadi kita sekarang lanjut ke bagaimana memisalkan pecahan parsialnya. Nah, ini yang saya maksud tadi, ada banyak bentuknya. Dan di sini ada 4 sebenarnya yang kita pelajari sekarang. Jadi yang perlu kita pahami di sini sebenarnya hanya ada 2 faktor dan 2 bentuk. Oke ya. Nah, tapi yang bentuknya ini ceritanya yang kita fokuskan cuma bagian berulangnya. Oke.
sekarang kita bahas tentang faktor linear dan faktor kuadrat. Nah, faktor linear itu artinya X-nya di sini, di bagian faktornya, itu pangkat 1. Oke ya, makanya linear karena X-nya di sini pangkat 1 di faktornya. Oke, gampang ya. Jadi X-nya di sini pangkat 1. Dan saya tekankan lagi, di sini berupa faktor, bukan persamaan polinomial. Jadi, kebanyakan nanti di faktor linear, itu soalnya di bagian penyebutnya masih berupa persamaan polinomial. Nah, persamaan polinomial tentunya beda ya dengan yang namanya faktor. Nah, jadi kalau persamaan polinomial itu kalau difaktorkan, nah baru kita dapat faktornya. Contoh kita punya di sini soalnya bentuknya 2x min 1 per x kuadrat min 4x plus 3. Penyebutnya kita faktorkan, nah baru kelihatan. Ternyata faktornya adalah faktor linear. Mungkin nanti orangnya nganggap, oh ini faktor kuadrat nih, kan x-nya pangkat 2. Nah ini karena belum difaktorkan. Kalau sudah faktorkan, baru kelihatan kalau ini ternyata faktor linear. X-nya pangkat 1. Oke, kemudian ada yang namanya faktor kuadrat. Nah, faktor kuadrat ini beda ya sama yang kayak tadi, yang soal yang bentuknya ini ada x kuadratnya min 4x plus 3. Kalau di faktor kuadrat, dia memang benar, x-nya pangkat 2 sama seperti tadi, cuma di faktor kuadrat itu tidak bisa disederhanakan lagi. Oke ya, dengan kata lain, tidak bisa difaktorkan. Contoh kalau kita tadi punya x kuadrat min 4x plus 3 di sini, ini bisa difaktorkan menjadi faktor linear seperti ini ya. Nah, kalau ini faktor x kuadrat plus 1 itu tidak bisa difaktorkan lagi. Karena nanti faktornya berupa imajiner. Nah, jadi ini nggak bisa difaktorkan lagi untuk bilangan real. Kemudian x kuadrat plus 2 itu juga sama. Ini tidak bisa difaktorkan lagi. Silakan nanti coba sendiri, coba x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nanti dapatnya x kuadrat sama dengan min 1. X sama dengan plus minus akar min 1. Sedangkan kita tahu, kalau untuk bilangan real itu tidak boleh akarnya min. Oke ya, nggak boleh akar dalamnya berupa bilangan min. Nah, jadi ini tidak bisa difaktorkan lagi. Jadi ini sudah bentuk paling sederhananya dan pangkatnya adalah x-nya pangkat 2. Jadi kalau faktor kuadrat x-nya pangkat 2, kalau faktor linear x-nya pangkat 1. Nah, sekarang bagaimana cara memisalkannya? Nah, untuk faktor linear, kita lihat ya, untuk faktor linear, pada umumnya kita selalu misalkan tiap-tiap penyebut, tiap-tiap faktor penyebutnya. Nah, ini kita lihat ya. Untuk yang pertama ini, kita lihat untuk tiap-tiap faktor penyebutnya, kita buat menjadi pecahan baru. Oke ya, kita buat menjadi pecahan baru. Jadi kalau misalnya faktornya di bagian penyebutnya ada 2, kita buat menjadi 2 pecahan baru. Kalau di faktor penyebutnya ada 3, kita buat menjadi 3 pecahan baru. Nah, tiap-tiap penyebutnya kita buat, tiap-tiap faktornya nanti yang di bagian penyebut, kita buat jadi penyebut. Sama ya, tetap jadi penyebut. Nah, tapi untuk bagian pembilangnya, kita ganti dengan konstanta. Jadi yang awalnya pembilangnya 2x min 1, oke ya. Nah, sekarang kita ganti dengan pemisalan berupa konstanta. Nah, pemisalannya bisa berupa A, atau B, atau C, atau D. Nah, ini biasanya pakai itu ya, pakai huruf besar. Nah, kita misalkannya seperti ini. Oke ya. Jadi, tiap-tiap faktor penyebutnya kita ubah menjadi pecahan-pecahan masing-masing yang baru. Kemudian, untuk pembagian pembilangnya, kita ganti dengan pemisalan berupa konstanta. Itu intinya dari faktor linear. Kalau untuk faktor kuadrat, nah ini beda ya. Karena x-nya di sini pangkat 2, maka pemisalannya juga berbeda. Di sini sekarang pemisalannya berupa persamaan linear. Jadi kalau yang tadi, yang faktor linear itu x yang pangkat 1 dimisalkan dengan pembilangnya berupa konstanta. Sekarang kalau faktor kuadrat, karena faktornya di sini x yang pangkat 2, maka di bagian pembilangnya kita misalkan dengan persamaan linear. Jadi tidak hanya konstanta di persamaan linear itu, karena ada juga x dengan koefisiennya. Jadi persamaan linear itu terdiri dari x dengan koefisiennya dan konstanta. Jadi contohnya di sini, kita punya faktor kuadratnya ada x kuadrat plus 1. Oke ya.
Ya, ini 4x plus 1 faktor linear ya. Jadi ini sama juga, ini tidak usah kita lihat. Yang penting kita lihat yang faktor kuadratnya aja. Nah, di sini ada x kuadrat plus 1. Maka di bagian pembilangnya kita misalkan dengan persamaan linear. Dengan x dan koefisiennya b, kita misalkan b plus konstanta c. Nah, kalau yang faktor linear, ini 4x plus 1 ini faktor linear, karena di sini x-nya pangkat 1, makanya kita misalnya konstanta. Jadi beda ya, ini faktor linear yang di sebelahnya, kita misalnya dengan konstanta, yang sebelah kanannya di sini, ini ada faktor kuadrat, kita misalnya dengan persamaan linear. Dengan x koefisiennya b plus c. C di sini konstanta ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada A, B, C, nah kita ganti huruf lain. Jadi ini hurufnya kalau sudah kepake silahkan ganti. Nah intinya itu ya. Nah sekarang dari dua faktor linear yang sudah kalian pahami, jadi kalau faktor linear, kalau dari dua faktor yang sudah kalian pahami, ada faktor linear dan faktor kuadrat. Nah kalau faktor linear kita misalin dengan konstanta, faktor kuadrat kita misalin dengan persamaan linear di bagian pembilangnya. Intinya pembagian bilangnya kalau faktor linear konstanta, kalau faktor kuadrat persamaan linear. Nah, sekarang ada satu hal lagi nih. Kalau faktornya berulang. Apa yang dimaksud dengan berulang? Oke, sekarang kita lihat yang untuk faktor linear, di sini ada yang berbeda, faktor linear yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan yang berbeda? Itu ceritanya terdiri dari dua faktor yang berbeda. Di sini ada faktornya x-3 dan faktor x-1. Nah, bagaimana dengan yang berulang? Nah, yang berulang ini ceritanya, salah satu faktornya itu ada dua atau lebih. Jadi, salah satu faktornya ada dua atau lebih. Dengan kata lain, faktornya dipangkatkan. Oke, biasanya nanti yang kita temui selalu pangkatnya 2. Seperti ini ya. Nah, pangkat 2 ini kan berarti ceritanya ada dua faktor yang nilainya sama ya. Contoh di sini x-3 dikali x-3. Oke ya. Nah, kalau kita pakai analogi yang kita dapatkan tadi, kita selalu misalin tiap-tiap faktor penyebutnya menjadi pecahan baru, maka nanti kita dapatkan pemisalnya adalah a per x-3 ditambah b per x-3 ya. Nah, kenapa di sini yang bagian b-nya itu harus ada kuadratnya? Bukankah kita harusnya sama aja misalnya seperti yang kayak gini? Cuma yang min 1 ini jadi 3. Nah, ternyata kalau yang berulang atau yang faktornya sama, kita melakukan pemisahan yang berbeda, sedikit berbeda. Nah, jadi dari satu faktor kayak gini, faktor berulang seperti ini, contohnya ada x-3 pangkat 2, itu ternyata kita jadikan dua pecahan baru. Berbeda yang di faktor linear yang berbeda, tiap-tiap faktornya kita jadikan satu pecahan baru. Nah, kalau di faktor yang berulang, faktor linear yang berulang, tiap-tiap faktornya kita jadikan, satu faktornya kita jadikan dua pecahan yang baru. Oke ya, jadi satu faktor linear yang berulang, kita jadikan dua pecahan baru. Nah, dengan pecahannya ini, untuk pecahan yang pertama, faktor penyebutnya pangkat 1. Untuk pecahan yang kedua, faktor penyebutnya pangkat 2. Seperti ini ya. Contoh, kita misalin a per x-3 pangkat 1 plus b per x-3 pangkat 2. Jadi kita misalnya pecahan yang pertama faktornya pangkat 1, pecahan yang kedua faktornya pangkat 2. Ini untuk yang linear, karena namanya linear, maka kita misalin konstantanya, kita misalin bagian pembilangnya dengan konstanta. Kalau kuadrat, nah kuadrat juga ada bagian yang berulang. Nah, kalau yang berulang, sama seperti hal tadi, satu faktor berulang, kita jadikan dua pecahan baru, seperti ini. Nah, cuman karena dia faktor kuadrat, maka pemisalnya berbeda dengan yang linear, yang kita misalnya dengan konstanta. Bagian pembilangnya kita misalnya konstanta. Kalau faktor kuadrat, kita misalnya bagian pembilangnya dengan persamaan linear. Oke ya. Jadi, intinya kita sudah dapat ada dua faktor. Kalau faktor linear dimisahin pembilangnya konstanta, kalau faktor kuadrat kita misahin dengan persamaan linear. Kemudian, kalau dia berulang, maka kita jadikan dua pecahan baru. Oke ya. Jadi kalau yang ini yang berbeda sama tunggal ini intinya
tiap-tiap faktor kita jadikan pecahan baru. Jadi misalnya faktor 4x plus 1 kita jadikan pecahan baru sendiri, kemudian x kuadrat plus 1 kita jadikan pecahan baru sendiri. Berbeda dengan yang berulang, kalau yang berulang, kita harus ubah satu faktor ini menjadi dua pecahan baru. Kalau misalnya x min 3 kuadrat, berarti kita jadikan a per x min 3 plus b per x min 3 kuadrat. Jadi yang pecahan pertama pangkat 1, pecahan kedua pangkat 2. Sama halnya untuk faktor kuadrat, cuma bedanya bagian pembilangnya berupa persamaan linear. Nah, lebih jelasnya lagi, kita akan kerjakan soal-soal setelah ini.